Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang corporate action. Nah, corporate action ini bisa bikin harga naik atau nyungsep dan dia nggak sesuai sama technical ataupun yang lainnya. Jadi kenapa saya bahas ini? Karena sebenarnya untuk cuan di pasar saham itu banyak caranya. Nggak semua harus diikutin dan nggak semua harus diambil. Jadi ini saya terangkan banyak metode, nanti mungkin terus ke depan banyak metode lain. Teman-teman bisa sesuaikan dengan psikologisnya. Oh, saya cenderung suka yang cara ini untuk cuan, nggak apa-apa. Ada yang mereka cuan by technical, bandarmologi, foreign flow, dari swing, atau manfaatkan scalping, atau manfaatkan week off untuk beggar, itu nggak masalah. Atau juga pakai cara lain yang kita pakai corporate action. Corporate action tuh keadaan dari kondisi dari suatu perusahaan. Nah, ini bisa dimanfaatkan, kita bisa cuan juga dari situ. Jadi nggak terpaku untuk satu atau dua cara aja, tapi banyak cara untuk cuan di market. Tinggal kita milih mana yang sesuai psikologisnya. Jadi balik lagi saya ingatkan teman-teman, yang pertama tentukan dulu psikologisnya seperti apa, saya gayanya seperti apa, baru ditentukan mau pakai metode yang seperti apa ya. Oke, selanjutnya kita bahas untuk corporate action aja, langsung aja ya. Banyak trader itu fokus cuma ngelihat chart, tapi lupa kalau yang ngatur arah harga itu bukan cuma pola, tapi juga berita resmi dari perusahaan. Ketika perusahaan ngumumin dividen, right issue, atau stock split, market itu bakal bereaksi. Nah, itulah corporate action. Momen dimana harga itu ndak lagi nurut sama indikator, tapi sama cerita di balik perusahaan. Biasanya ini banyak dimanfaatkan influencer atau tukang pom-pom. Ini bakal ada backdoor listing atau dan sebagainya. Ini salah satu contoh corporate action. Dia nggak ngaruh dari technical biasanya. Jadi anggap jalur khusus lah, nggak gitu. Jadi teman-teman bisa tentukan lebih suka yang mana. Nah, salah satu contoh corporate action yang paling umum itu dividen tunai. Perusahaan itu akan membagi laba mereka ke pemegang saham dalam bentuk tunai. Analoginya gini, Anda dapat THR dari kantor, rasanya seneng. Tapi ketika teman-teman pergi ke pasar, harga cabai dan daging itu ikutan naik. Jadi happy-nya cuma sebentar. Itu resiko dari dividen hunter. Biasanya banyak teman-teman yang memanfaatkan dividen hunter. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena biasanya harga saham naik itu sebelum come date, efeknya euforia. Jadi banyak yang euforia pengen beli. Nah, kemudian harga bakal turun setelah ex date, saat udah nggak dapat dividen. Nah, kejadiannya itu yang paling banyak naik dulu karena banyak yang kejar dividen. Tapi begitu jatuh tempo, harga akan turun disesuaikan dengan besaran dividen. Ini bahayanya dividen hunter. Jadi kalau teman-teman yang biasa ngincar dividen hunter, itu strateginya kalau mau ngejar dividen, pastikan bukan cuma karena euforia aja. Jadi masuk jauh sebelum come date atau tunggu koreksi setelah ex date buat nunggu harga diskon. Itu caranya. Jadi biasanya efek ini terjadi pada emiten yang lumayan besar dividennya. Contohnya itu PTBA, terus ITMB kalau tidak salah. Itu juga termasuk dividen trapnya juga besar. Tapi kalau seandainya kita asal masuk ketika mau mendekati dividen, emang kita
bakal dapat dividen mungkin 20%, tapi dividen trapnya biasanya lebih besar, 25%. Jadi kalau di total dapat dividen 20%, tapi harganya turun jadi 25%, minus 25%, masih minus 5% kita. Seperti itu analoginya dividen tunai. Jadi strateginya masuk sebelum itu. Nah, selanjutnya ada dividen lain, yaitu dividen saham. Dividen saham itu perusahaan bagi dividen dalam bentuk baru, bukan uang. Contohnya, analoginya gini, teman-teman punya satu roti utuh, terus dipotong dua biar kelihatan banyak, tapi porsinya tetap aja, cuma potongannya lebih kecil. Nah, itu dividen saham. Efeknya ke market, harga sahamnya disesuaikan turun, tapi jumlah lembarnya bakal naik. Jadi biasanya nggak ada efek besar apa-apa, karena nilai total aset investor itu hampir sama. Jadi biasanya dividen saham nggak akan terlalu berpengaruh, beda sama dividen tunai. Nah, strateginya jangan terkecoh dapat saham gratis, nilainya sama aja, fokus ke fundamentalnya aja. Kenapa perusahaan ini bagi saham, kenapa bukan uang? Kalau cash flow-nya dia ternyata lagi seret, ya mending hati-hati. Ini jadi bedanya sama dividen tunai di situ ya teman-teman. Kalau saya lebih suka kalau emang mau ngincer dividen tunai aja daripada dividen saham, asalkan waktu masuknya pas, jangan masuk di pucuk. Yang ketiga itu stock split. Contoh stock split banyak, sepertinya Pani kalau tidak salah, Cuan juga sempat stock split. Nah, stock split itu apa? Harga sahamnya dipecah jadi pecahan lebih kecil, misal 1:5 atau 1:10, kayak gitu kalau stock split. Jadi analoginya kayak pizzanya itu diiris jadi 8 potong, kelihatannya banyak tapi ukurannya sama. Jadi kalau dihitung satu pizza itu dipotong jadi 8, jadi namanya kan 8 pizza, bukan satu pizza utuh lagi. Tapi ketika dijadikan satu, sama aja, itu satu pizza yang besarnya tadi. Seperti itu stock split. Biasanya harga jadi terjangkau buat retail, likuiditasnya naik, dan bisa ada euforia jangka pendek. Contohnya ketika harganya 15.000, stock split 1:10, dibagi 10, jadi harganya 1.500. Kalau dulu untuk beli satu lot itu harus 1.500.000, sekarang bisa 150.000. Jadi untuk retail ini malah lebih terjangkau. Itulah fungsinya stock split biasanya kalau harganya udah terlalu tinggi. Nah, strateginya kalau mau masuk, tunggu hype reda, perhatikan volume. Kalau setelah split malah sepi, artinya retailnya udah keluar. Kayak gini kalau yang biasanya kejadian stock split. Nah, reverse stock split itu kebalikan dari stock split. Biasanya beberapa saham digabung jadi satu. Harga naik nominal, jumlah lembarnya berkurang. Analoginya itu kayak teman-teman ngumpulin recehan biar jadi selembar 100.000. Kelihatannya keren 100.000 gitu ya, tapi nilainya tetap sama. Dari yang biasanya ada 100 lembar 1.000 rupiah, kan tebel tuh, nggak bagus, tapi nilainya kan sama 100.000. Dijadiinlah satu uang merah 100.000, kelihatannya kan keren. Ada mungkin secara psikologis, ada uang 100.000 di dompet, beda sama uang 1.000 aja di dompet tapi ada 100 lembar. Nah, ini kayak gitu reverse stock split, padahal ya nilainya sama aja. Efeknya ke market itu sering dipakai emiten harga rendah biar kelihatannya elit, ini bagus kayak gitu. Tapi biasanya minat retail malah turun. Nah, strateginya jangan tertipu harga tinggi setelah reverse. Cek dulu fundamentalnya dan alasan mereka ngelakuin itu. Kalau cuma kosmetik aja biar kelihatan bagus, dari harga 50 di reverse stock split biar jadi harga 500 biar kelihatan bagus, tapi nggak ada apa-apa, yang mending skip aja. Yang kelima, rank issue. Nah, rank issue itu
perusahaan minta tambahan modal dari pemegang saham lama dengan harga diskon. Contohnya gini, teman Anda itu bilang mau ekspansi, tapi quicknya dia masih kurang, minta patungan. Nah, kadang beneran buat ekspansi, kadang cuma buat nutup lubang. Efek ke market, harga sering turun karena dilusi. Tapi kalau tujuannya buat ekspansi produktif, harganya bisa pulih. Contohnya yang paling baru itu Koko. Koko waktu reg issue itu dia harganya turun. Banyak yang panik selling. Padahal kalau dibagi hitungannya, mereka sedang floating profit, bukan floating loss. Cuma kalau kelihatannya dia floating loss, tapi ketika dia nebus Koko R dengan exercise price-nya dihitung itu masih floating profit. Nanti saya bahas lebih dalam untuk ini ya, untuk perhitungan dan strategi reg issue karena agak ribet. Tapi intinya strateginya cek tujuan reg issue-nya. Kalau buat bayar utang itu hati-hati. Kalau buat ekspansi bisnis yang masuk akal, nah bisa disikat waktu harga mulai stabil atau sebelumnya. Nanti saya bakal bahas lebih dalam tentang reg issue dan perhitungannya. Jadi mana reg issue yang cocok diambil, kapan kita ambil, dan kapan sebaiknya kita skip. Waran dan ESOP. Nah, waran itu hak beli saham di harga tertentu. ESOP itu saham untuk karyawan atau manajemen. Analoginya kayak janji manis, nanti bakal ditepatin di waktu tertentu karena ada batas waktunya. Tapi semua tergantung, kalau tiba-tiba semuanya tebus barengan, harganya itu bisa chaos. Nah, efeknya ke market biasanya menjelang masa eksekusi sering ada tekanan jual karena yang dapat saham murah mulai profit taking. Strateginya, perhatikan tanggal konversi waran, hindari masuk di fase tekanan jual dan masuk lagi setelah volume stabil. Nanti saya juga akan bahas tentang waran ini, perhitungannya kapan masuk yang baik dan dia masih menarik atau tidak kapan. Terus juga mungkin kita akan bahas tentang put waran dan bedanya dengan waran biasa. Nanti kita bahas lebih jauh. Nah, yang ketujuh, merger dan akuisisi. Merger itu dua perusahaan gabung atau satu beli yang lain. Contohnya gini, dua geng sepakat gabung buat jadi lebih kuat. Nah, tapi kalau salah urus bukan lebih kuat, malah ribut internal. Efeknya ke market, kalau sinerginya masuk akal, misal perusahaan logistik beli perusahaan pelayaran, harganya bisa melonjak. Kalau maksa atau utangnya besar, harganya bakal longsor. Nah, strateginya teman-teman pantau detail mergernya. Kalau sektor dan model bisnisnya saling melengkapi, gak apa, ambil momentum. Kalau enggak, mending skip aja, enggak usah diambil, nonton aja gimana ceritanya dia. Buyback ini juga banyak kejadiannya, perusahaan beli kembali saham miliknya dia. Nah, analoginya kayak mantan itu nyesel, terus balik beli semua barang kenangan Anda, sinyalnya itu masih cinta. Biasanya efeknya ke market positif karena dianggap emiten yakin sahamnya undervalue. Tapi kalau cuma pengumuman doang, kan banyak yang cuma pengumuman saya bakal buyback, nah tapi tanpa realisasi, pasar itu biasanya bakal adem lagi. Jadi strateginya lihat jadwal dan nominal buybacknya berapa. Kalau kecil dan tanpa aksi nyata, jangan ketipu janji dulu. Tapi kalau dia beneran buyback, nilainya besar, real dia benar-benar buyback, boleh nyicil masuk bareng emiten. IPO, ini banyak yang udah tahu ya. IPO itu saham yang baru listing pertama kali di bursa. Kayak punya kafe baru, ramai di hari pertama, tapi seminggu kemudian yang nongkrong itu biasanya teman sendiri. Itu IPO. Efeknya ke market, euforianya tinggi di awal, tapi sering koreksi saat hype-nya reda.
Ini banyak, jadi hari pertama, hari kedua arah beruntun, kemudian ARB. Itu banyak kejadian IPO. Nah, strateginya kalau mau masuk IPO, tentukan dulu niatnya, mau rebutan kursi di hari pertama atau mau invest jangka panjang. Kalau ikut hype, ya hati-hati koreksi. Kalau emang mau scalping di IPO, masuk di hari pertama, rebutan barang di hari pertama nggak apa-apa. Kalau yakin dia bakal arah di hari kedua, biasanya contohnya emiten yang bagus-bagus atau emitennya Pak PP, biasanya dia bakal rebutan di hari pertama. Saya biasanya juga ikut rebutan, tapi nggak pakai XL, tapi pakai YB biasanya, karena dia biasanya lebih cepat dapat emiten IPO. MG pun juga gitu. Biasanya caranya kalau IPO selain pakai limit order, saya pakai market order. Mana yang dia match duluan, ya itu dapat barang. Tapi sering juga nggak dapat barang kalau memang barangnya bagus. Tapi kalau emitennya asal ada, ya mending nggak usah ikut antri arah hunter di hari pertama. Takutnya hari kedua dia malah distribusi. Jadi ya udah dapat lot berapa aja waktu IPO, ya udah itu aja dinikmatin. Yang 10, pergantian manajemen atau ganti nama. Perusahaan itu ganti manajemen atau nama biar terlihat segar. Nggak tim bola itu ganti pelatih dan jersey, harapannya main bagus, tapi hasilnya belum tentu. Efeknya ke market, kalau bos barunya kredibel dan punya track record kuat, harganya bisa naik. Tapi kalau cuma formalitas, biasanya pasar bakal cuek. Nah, strateginya teman-teman bisa lihat siapa yang duduk di kursi CEO barunya. Kalau punya reputasi bagus dan sejarah sukses di industri, bisa jadi trigger untuk masuk lebih awal. Nah, private placement itu emiten jual saham baru ke investor tertentu, bukan publik. Analoginya, warung kopi tiba-tiba dikunjungi Sultan. Nah, semuanya bakal heboh, padahal belum tentu Sultan itu balik lagi. Efeknya ke market, kalau investornya itu institusi besar atau nama gede, nah harganya bisa naik karena dianggap sinyal positif. Tapi kalau cuma kroni internal, hati-hati, ini jebakan. Strateginya, lihat siapa investornya. Kalau bonafide, misal grup besar, perusahaan global, gak apa-apa, ikut momentum. Kalau nggak jelas, ya mending jangan ikut euforia daripada nanti kejebak di sana. Nah, backdoor listing ini yang banyak kejadian biasanya. Perusahaan yang belum listing di bursa itu ngambil alih perusahaan yang sudah listing supaya bisa masuk ke bursa tanpa lewat jalur IPO. Kayaknya ini banyak emiten ini dikabarkan lagi backdoor listing, jadi harganya bakal naik bla 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 kayak gitu. Ini biasanya kadang dimanfaatkan tukang pom-pom dan influencer. Nah, analoginya ada orang yang pengen punya rumah di kompleks elit ya contohnya. Nah, ini bursa saham, tapi nggak mau ribet ngurus surat tanah, izin bangun dan sebagainya. Jadi cara gampangnya gimana? Beli aja rumah orang nama yang di sana, dicat ulang, ganti nama, pindah masuk, beres. Karena prosedur untuk IPO itu panjang. Jadi cara biar singkat gampang ya backdoor listing. Nah, backdoor listing ini efeknya ke market. Yang pertama biasanya muncul euforia karena pasar lihat wah ada bisnis baru masuk, biasanya kayak gitu. Nah, yang kedua bisa juga volatilitasnya tinggi, apalagi kalau motifnya bukan ekspansi tapi cuma jalan pintas. Nah, aksi korporasi itu kayak jurus tambahan di dunia saham. Kalau Anda paham timing dan niat baiknya, niat dibaliknya bisa jadi peluang. Tapi kalau asal hype aja, ikut influencer ini lagi backdoor listing, ini lagi kayak gini kayak gitu, tanpa Anda benar-benar lihat, Anda bisa jadi efek sampingannya. Nah, yang paling sering dibahas juga itu private placement dan backdoor listing. Ini sebenarnya mirip-mirip. Jadi biar kita nggak kecoh, kita coba sederhanakan. Kalau private placement itu tujuannya tambah modal cepat.
kalau backdoor listing itu masuk bursa tanpa IPO. Nah, pelakunya siapa? Kalau private placement itu emiten lama jual saham baru. Kalau backdoor listing, perusahaan baru itu mau ambil alih emiten lama total. Nah, efek pemilikannya, kalau private placement, investor baru punya sebagian saham, bukan semua. Kalau backdoor listing itu pemilik baru ambil kendali penuh dari pemilik lama. Itu backdoor listing. Bedanya di sana, jumlah kepemilikan sahamnya. Nah, prosesnya kalau private placement itu penambahan modal tanpa jual kendali. Sedangkan backdoor listing itu pergantian pengendali, jual kendali sahamnya semua keseluruhan. Dampaknya ke harga saham tergantung siapa investornya. Kalau private placement, kalau backdoor listing sering volatil, bisa jadi naik turun, tinggi atau jeblok. Nah, analoginya private placement itu sultan invest di warung kopi. Nah, kalau backdoor listing itu orang beli rumah lama biar bisa tinggal di kompleks elit tanpa harus ribet ngurusin. Nah, seperti itu contoh singkatnya teman-teman. Jadi nanti bisa teman-teman pahami mana yang lebih enak dan mana ada peluang kita bisa masuk di sana. Oke, selamat malam, terima kasih dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.